Han Qian, kamu mau apa? Kak ipar aku mau apa? Kamu masih belum tahu ya? Kak ipar kamu sakitin aku. Kak kamu harus bantu aku. Untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak Kak ipar akan. Li Chen dasar binatang. Sayang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku difitnah. Aku akan telepon polisi sekarang. Selamat datang kembali Jenderal Perang. Jenderal Perang, dulu Anda difitnah dan dipenjara. Dipilih untuk masuk militer, sekarang status Anda mulia. Mengapa Anda masih keluar dari penjara ini? Itu untuk mengingatkan diri sendiri, jangan lupakan aib masa lalu. Apa yang saya minta untuk Anda selidiki sudah bagaimana? Sudah jelas Han Qian berani bertindak begitu nekat. Karena ada orang lain di belakangnya yang menyuruh. Siapa orang ini sebenarnya, kami masih menyelidiki. Oh ya, ada yang mengaku sebagai putri Anda menelepon. Ayah, tolong aku. Siapa nama ibumu? Ibuku namanya Han Sue. Han Sue. Ayah akan segera datang. Saya mau tahu lokasi Xiao Yu sekarang. Baik. Jenderal Perang sudah ditemukan, jangan pikir. Kamu telepon ayahmu, akan datang menyelamatkanmu. Binatang berhenti. Wah, bukan si cabul yang memperkosa adik iparnya ini. Kenapa sudah keluar dari penjara? Kamu pantas mati. Aku orangnya Liu Ye. Liu Ye maksudmu? Putriku-putriku dikurung di sini oleh Liu Ye. Takut ya, Liu Ye bilang. Tanpa perintahnya, tidak ada yang bisa membawa ini pergi. Apa Liu Ye atau Li Ye di sini harus berlutut? Aduh, Tangan ini adalah hukumanmu karena memukul putriku. Li Chen, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Yu. Ayah, akhirnya kamu datang. Maaf ayah terlambat datang. Ibumu mana? Ibu sedang tidur sama orang. Segera berikan perawatan terbaik untuk Xiao Yu. Baik. Jenderal mau kemana? Mau cari wanita yang tidak tahu terima kasih itu. Xiao Sue, kasih aku sesuatu yang seru. Tuan Liu, tempat kami ini panti pijat resmi. Sudah jadi tukang pijat di panti pijat. Buat apa sok suci? Udah hutang banyak sama aku. Masih nggak mau melayani aku dengan baik. Aku sarankan kamu bangun, kalau tidak aku panggil orang. Aku suka sama kamu, itu rezeki kamu. Jangan nggak tahu diri. Apapun yang terjadi hari ini, aku pasti akan mengurus kamu. Aku lebih baik mati daripada mau. Bikin bete. Han Sue disuruh melayani Tuan Liu, begini caranya? Tidak tahu malu, Tuan Liu bisa suka sama kamu. Itu rezeki kamu. Orang lain mau melayani aja nggak bisa. Kamu ini nggak berharga. Kamu pikir masih jadi nonahan seperti dulu? Sekarang kamu cuma. Jangan nggak tahu diri. Hutang sama Tuan Liu segitu banyak. Mau bayar nggak? Hari ini mau atau tidak? Harus melayani Tuan Liu dengan baik. Kalau tidak aku cabut mulut kamu. Han Sue. Li Chen, kenapa kamu? Apa yang dikatakan Xiao Yu aku nggak percaya. Gak nyangka kamu benar-benar melakukan hal seperti ini, ayo keluar sama aku. Di dunia ini siapa saja bisa memarahi aku, kecuali kamu nggak pantas. Kamu jadi jagoannya. Berani memanggil pria liar. Kamu mau melawan aku ya? Lihat aja aku nggak bunuh kamu hari ini. Kamu siapa? Li Chen, lepaskan Bibi Hong. Kamu ini anak haram dari mana? Berani berbuat onar di tempat Bibi Hong. Ayo sini. Bibi Hong ini teman aku akan segera menyuruhnya pergi. Siapa? Aku akan membuat mulut kamu nggak bersih. Kalian selesai. Aku pasti akan meminta Tuan Liu membunuh kamu. Li Chen, jangan gila, lepaskan Bibi Hong. Kamu setiap hari melakukan hal seperti ini. Mengapa aku tidak berhak memarahimu?
Kamu tahu bagaimana aku selama 5 tahun ini sendirian melewati semuanya. Tahun pertama Xiao Yu kami berdua mengalami kecelakaan, hampir mati dalam kebakaran itu. Apa Xiao Yu kritis? Cepat bawa aku ke rumah sakit, Dr. Lee. Tolong selamatkan Xiao Yu, dia masih kecil. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tadi saat aku pergi dia masih baik-baik saja. Tidak mungkin tiba-tiba kritis. Apa maksudmu meragukan keahlian medisku? Apakah meragukan aku bisa lihat sendiri? Kamu mau apa? Li Chen si pecundang berani memukulku. Li Chen, kamu mau apa? Anak kita sudah meninggal. Anak kita belum mati, percayalah padaku. Mama, Anakku sudah bangun. Apa yang sudah kamu bunuh? Wah, kalian juga ada di sini. Aku sedang mencari kamu. Terakhir kali kamu menyerang saat temanku tidak ada. Hari ini aku lihat kamu mau lari kemana. Teman-teman bunuh binatang ini. Abang Lang, ada apa? Jika Li Chen ada yang salah padamu, Aku minta maaf atas namanya, tolong maafkan dia. Lepaskan dia. Li Chen, cepat minta maaf pada Abang Lang. Siapa kamu, apa hakmu? Jangan kira Liu Ye menyukaimu. Kamu bisa bertindak semaumu. Cepat minggir kalau tidak. Aku pukul kamu juga. barusan kamu bilang mau bunuh siapa, jelaskan. Kutinggalkan nyawa anjingmu. Hahaha. Teman-teman. Sampai sekarang masih berani sombong padaku. Aku akan buat kamu mati dengan jelas, Dr. Lee. Katakan padanya sampah. Barusan berani menamparku. Benar, obat itu aku yang berikan. Awalnya ingin meracuninya. Tidak terkira kamu menyelamatkannya, tapi... Lalu apa lagi? Liu Ye ingin dia mati pada tengah malam. Siapa yang berani menyimpannya sampai subuh, Liu Ye? Mengapa Liu Ye melakukan ini? Salahmu sendiri. Berkali-kali berani melawan Liu Ye. Benar-benar nekat. Di mana Zhu Kui? Bawahan terlambat pantas mati. San Zun. Legenda Tiandu. Hahaha. Li Chen. Kamu masih San Zun. Jangan pikir kamu bisa menipu saya dengan menyewa beberapa aktor. Bisa menipu saya, hahaha. Pukul dia. Tidak mungkin. Ingin membunuh putri saya hari ini, saya akan membalas dendam. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada saya, Liu Ye tidak akan membiarkanmu. Li Chen, jangan gegabah, dia adalah keponakan Liu Ye. Kita tidak bisa lagi menyinggung Liu Ye. Sementara saya akan membiarkanmu hidup. Patahkan kaki mereka dan buang mereka keluar. Ya? Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu masih berani menemui putri kami, Ibu, Xiao Sui. apa yang kamu lakukan? Seorang maniak seperti itu kamu masih melindunginya. Aku bilang kamu gila ya? Li Chen bukan mania. Dia bisa melakukan hal seperti itu pada adikmu. Ketika kamu hamil, Ibu. Aku percaya dia difitnah. Apa yang difitnah jika kamu masih ingin hidup bersamanya? Hari ini aku akan mati di depanmu. Aku tidak mau hidup lagi. Swear, ikut aku. Li Chen, kamu pergi dulu. Jangan mencari aku dan anak lagi. Lihatlah betapa tidak bergunanya kamu tanpa dia. Kamu tidak bisa hidup, bukan lihat Liu Ye. Kekuasaannya besar, jauh lebih kuat darinya. Liu Ye menyukaimu, itu juga keberuntunganmu. Ibu, dia adalah ayah Xiao Yu. Putri, aku membesarkanmu dengan susah payah. Tidak bisakah kamu membantuku? Kamu bilang, utangku akan kamu bantu bayar. Kamu tidak boleh ingkar janji lagi pula. Saya sudah bicara dengan kakek Liu. Besok kita akan menjodohkan pesta pertunangan. Saya sudah memberitahu semua keluarga dan teman-teman kita. Ibu. Sudah diputuskan begitu, kakek Liu. Setelah Sue menikah denganmu, kita akan jadi satu keluarga. Apakah kita akan jadi satu keluarga? Masih harus lihat malam ini. Benar, Sue nanti akan jadi milikmu. Mei Juan, kamu ternyata memilih kakek Liu sebagai menantu. Ini langsung masuk ke lingkaran orang-orang kelas atas. Menantu gila kalian dulu. Membuat keluarga kita malu dan jejak lama. Sudahlah, ini hari bahagia. Jangan sebut si bajingan itu, sekarang sudah baik. Sue, kita menikah dengan kakek Liu. Dia nanti akan jadi nyonya kayayakan. Mertua, tenang saja. Saya akan baik pada Sue. Hari ini, saya senang urusan sebelumnya.
Saya tidak akan menghitung lagi. Tapi jangan cari masalah kalau tidak. Saya akan membuat keluarga kalian tidak melihat matahari besok. Li Chen, kamu pergi saja, jangan urus saya. Hari ini adalah hari bahagia saya. Semua yang datang adalah tamu. Lagi pula malam ini, saya akan tidur dengan istrinya. Dia harus lihat siapa sebenarnya yang memberinya mahkota hijau. Si gila itu benar-benar sampah. Diam saja karena kakek Liu bicara. Benar-benar tidak berguna. Saya tidak tahu bagaimana Sue bisa begitu buta. Sampai memilih orang pengecut seperti itu. Tidak hanya tidak berguna, otaknya juga tidak bagus. Kenapa dia datang sekarang? Apakah mau ikut makan gratis? Mungkin saja. Hotel mewah seperti ini mungkin si sampah itu seumur hidup belum pernah makan. Li Chen, kamu pergi saja, saya tidak ingin melihatmu sekarang. Sue Er. Saya tahu kamu dipaksa. Hari ini kamu harus ikut saya. Anggap saja saya tidak ada. Ayo. Hancurkan si anak itu. Ju Kue. Saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi, selesaikan. Baik. Suami ibu makan dulu. Makan apa, sudah kenyang dengan marah. 1 juta lenyap begitu saja. Ibu, Hansue, aku lihat kamu mau pinjam uang sebanyak itu dari mana? ibu. Uang itu bisa dicari caranya nanti. Seperti anjing makanlah. Makan, jangan rusak aturan penjara kamu. Ibu, kamu ngapain? Berani kamu. Ibu. Kenapa berdiri dulu? Hati-hati, hati-hati. Duduk beberapa tahun di penjara jadi hebat. Berani memukul mertua ya. Dulong, kamu datang lagi buat apa? Keluarga kami sudah tidak punya uang. Pinjam di tempat lain saja. Aku pinjam ke tante, bukan ke kamu. Kenapa panik? Long, akhirnya kamu datang. Semuanya karena orang tidak berguna ini, dia merusak pesta tunangan kakakmu. Yang tadinya janji 1 juta hilang semua. 1 juta lenyap. Cepat bantu tante. Ajar dia baik-baik. Oke, hei. Kak Suzaku ya. Ada orang yang bikin masalah di rumah tante. Kamu datang bantu, kamu tunggu saja. Aku akan membuatmu malu. Kak Suzaku, Anda datang. Hormat kepada Jenderal Perang. Dia anak buahmu ya? Anak buah melanggar, Jenderal Perang Suzaku menerima hukuman. Anak ini jenderal perang. Tidak mungkin. Siapkan kunci Maybach. Uang tunai 1 juta dan sertifikat rumah segera bawa. Uang ini buat kamu dan Hansue putus hubungan ibu anak. Sejak sekarang tidak ada hubungan lagi. Beneran? Menantu yang baik. Sebelumnya ibu kurang perhatian. Jangan marah sama ibu kita. Tetap satu keluarga. Aku dan Hansue tidak punya ibu seperti kamu. Bukan. Kamu sudah keluar dari penjara. Pergi. Bagaimana ini dia? Dia pasti akan cari masalah dengan aku kalau dia balik. Wangge? Dulu kan? Sekarang dia sudah balik. Kamu harus bantu aku ya? Li Chen mau bangun kembali keluarga Li untuk melawan aku. Nanti kalau sahamnya sudah encer, dijual murah, dan biarkan Li Chen itu menangis pun tak ada tempat. Hahaha. Wang Tao, yang menangis bukan aku. Tapi kamu. Jenderal Perang aksi sekarang. Gawat bos, uang kita semua terperangkap, tak bisa diambil. Apa bos? Kita bangkrut. Uang itu diberikan percuma ke keluarga Li. Bos, kita tertipu. Selamat Jenderal Perang. Saham Li untung 30 miliar. Wang Tao berkat kamu. Membantu aku membuka pasar saham keluarga Li. Kalau tidak, mana aku dapat bisnis sebaik ini. Kalian semua sampah. Hutang 30 miliar ini mau bikin orang mati. Bos, kan dia itu kaya. Bagaimana kalau kita culik anak perempuannya? Uang tebusan saja, selesaikan. Kamu benar. Si sakit itu sekarang ada di rumah sakit. Kamu cepat bawa orang ke sana, culik anak perempuannya untuk aku. Hei Li Chen, anak perempuanmu sekarang di tanganku. Wang Tao. Kalau mau dia hidup, siapkan 30 miliar.
Kalau kamu berani sakiti satu helai rambut anakku, aku akan basmi keluarga Wang. Alamatnya aku kirim nanti, jangan lapor polisi. Kalau tidak aku tak akan baik-baik dengan anakmu. Pasukan hukuman langit dengarkan perintah. Ikut aku berperang. Li Chen, aku sudah lama menunggumu. Uangnya bawa. Ayah, tolong aku. Serang. Siapa yang sentuh sisik terbalikku mati. Li Chen, kamu tak punya hak hukum mati aku di Tiandu. Menyalahgunakan kekuasaan militer itu hukuman mati. Lalu bagaimana? Baik, aku mengerti. Orang saya sudah merekam aksi kekerasanmu. Ada keadaan darurat, Panglima. Panglima Li Chen melanggar hukum mati, bagaimana keputusannya? 4 keluarga besar mengirim surat malam ini. Ingin menyeret orang ini ke pengadilan dulu pelindung negara. Panglima, perlu saya urus ini. Tidak perlu. Sekarang orang-orang dari 4 keluarga besar sedang bersiap mengusirmu dari Tiandu. Hari ini Li Chen. Besok. Beresiko merajalela di atas kepala kita. Dia memegang kekuasaan militer, ancaman seperti ini harus dihilangkan pemimpin. Saya harap Anda segera memutuskan hal ini. Semua. Ini masalah serius, tunggu saja. Sampai Panglima kembali. Baru kita putuskan hal kecil seperti ini. Pemimpin saja yang putuskan, jangan repot-repot. Mengganggu Panglima. Panglima Hukuman Langit, akhirnya Anda datang. Lihat Panglima Hukuman Langit cepat bersujud. Siapa ini? Bukan si lemah dari keluarga Li itu. Pernah masuk penjara. Dengarkan baik-baik. Di Tiandu pergi atau tinggal saya. Bukan urusan kalian. Siapa yang berani melawanku? Akan kubasmi keluarganya. Karena Panglima sudah kembali, maka posisi pemimpin harus Anda pegang. Kenapa dia yang menguasai 4 keluarga besar kita? Kapan keputusanku perlu pendapatmu? Pemimpin. Minggir. Jangan sentuh orang tua ini. Orang tua. Bahkan tabib dari Bian Kue Guan tidak bisa sembuhkan penyakit ini. Kamu bisa sembuhkan. Panglima, kamu bisa tidak ilmu pengobatanmu setengah-setengah ini. Jangan sampai membunuh orang. Jika jarum perak ini masuk setengah inci lagi, pemimpin bisa. Mengapa aku harus percaya padamu? Jika ada apa-apa, membunuhmu pun tidak akan cukup. Jika kita buang waktu lagi, orang tua ini benar-benar tidak akan selamat. Jangan percaya padanya. Dia cuma dokter abal-abal. Minggir dulu. Kalau dia beneran dokter sakti, kenapa anaknya sendiri aja gak bisa sembuhin? Dokter sakti, apa sih satu-satunya keturunan keluarga Li? Jangan ngerusak nama keluarga Li Token Lu ini. Sama reputasi Lu sebagai Sanzun. Jangan-jangan palsu ya. Penipu kali ya. Coba aja tes cuma 1 tusukan doang. Kalau aku kalah, aku rela ninggalin Tiandu. Oke. Sanzun gak mungkin pergi kan? Hei kakek, bangun dong. Hidup lagi, bangkit dari kematian. Beneran hidup lagi. Terima kasih Sanzun udah nyelamatin. Barusan aku dengar semua omongan kalian. Semua orang dengar mulai hari ini. 4 keluarga besar. Dipimpin sama Sanzun. Ya. Sudah paham semua? Ya. Orang gak tahu diri masih aja gak mau nyungsep. Minta maaf sama Sanzun. Maaf. Tampar muka sendiri. Maaf. Tante, pelan-pelan dong, lihat aku jadi kayak gini. Padahal dia itu suamiku. Lihat deh bengkaknya keponakan. Harus pakai cara licik nih? Beberapa hari lalu si Liu Ye itu nanya aku mau duit, gak mau kasih saran nih. Kita harus kasih kakakku ke dia. Dia minimal bisa pinjemin 10 juta, percaya gak? 10 juta itu gak sedikit. Emang? Cuma kakakmu. Niel banget mau sama si brengsek itu. Dia udah putus hubungan sama aku. Kamu gak mikir ya? Kalau kakakku beneran sama Liu Ye, apakah Li Chen gak bakal jijik sama dia? Jujur aja ya. Kakakku kayak gini cuma Liu Ye yang suka.
Udah cukup belum omongan kalian? Kak, bukan itu maksudku. Maksudku tuh, manfaatin aja Liu Ye masih suka sama kamu. Cepat cari uang untuk mengobati dirimu sendiri. Apakah kamu tidak merasa jijik melihat dirimu sendiri? Ini adalah istriku. Asalkan aku suka itu sudah cukup. Menantu yang baik bekas luka di tubuh Sue. Semua dokter bilang itu tidak bisa disembuhkan menurutku. Jangan buang waktu lagi. Jangan lihat sangat jelek. Tidak jelek asalkan kamu percaya padaku. Aku bisa menyembuhkannya. Tolong jangan menambah luka saya ya. Dokter sudah bilang tidak bisa disembuhkan, mengapa kamu tidak percaya? Biar aku coba dulu ya. Buka matamu. Wah, benar-benar sembuh. Ya. Aku sebelumnya tidak pernah berani memakai baju ini. Suamiku benar-benar hebat. Kakak ipar benar-benar dewa penyembuh reinkarnasi. Capek ya. Aku ambil minuman. Tidak menyangka kakak sepupu memiliki tubuh yang begitu bagus. Dan begitu putih, mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Katakan saja kalau saja kita tahu Li Chen ini bisa menyembuhkan Han Sue. Kita seharusnya meminta Liu Xiao tambahan 10 juta. Sekarang juga belum terlambat Liu Xiao. Bukankah dia selalu menginginkan kakak? Kita akan menyerahkan diri kepadanya. Nanti Liu Xiao pasti senang. Jangan bilang 20 juta, 50 juta pun mungkin. Kalau bicara kejam, hanya kamu Han Kian. Kian bagaimana caranya menyerahkan kakakmu? Serahkan padaku. Kak, hari ini ulang tahun ibu. Kamu dan kakak ipar bawa Xiao Yu untuk merayakan ulang tahun ibu ya? Kalian saja yang merayakan. Aku tidak akan datang dan mengganggu ibu. Ibu rindu Xiao Yu, bawa dia ke sini ya. Kian aku. Liu Xiao bekas luka di tubuh Xiao Sue sudah sembuh. Sangat cantik. Kalau Xiao Sue bersamaku, aku pasti tidak akan mengecewakan calon mertuamu ini. Xiao Sue sudah kembali. Ibu selamat ulang tahun. Makan malam hari ini aku tidak akan makan di rumah. Kak sudah datang. Mengapa tidak tinggal makan? Kakak ipar baru saja kembali. Kamu cuma benci di rumah. Betul sekali Kak, Liu Xiao sudah datang. Kamu nggak tinggal di rumah buat makan nggak pantas kan? Aku masih ada urusan nggak bisa ikut. Sue orang tua jarang ulang tahun. Jangan nggak kasih muka dong. Xiao Sue, kamu nggak makan sama kita. Apa kamu marah sama mama? Nggak. Duduklah. Kak, kamu duduk, aku ambil minuman buat kamu. Ayo. Ini ulang tahunku yang ke-50, mari kita bersulang. Setelah ini kita makan enak. Oke, bersulang. Liu Xiao, nikmatilah. Pergi sana. Enyahlah. Bawa aku pergi. Sue R. Kenapa bagian bawah tubuhku nggak bisa gerak? Menantu ini bukan salah kita. Han Sue yang mau ngomong sama Liu Xiao. Siapa sangka mereka mau lakukan ini. Enyahlah. Tante benar Kak yang duluan. Jenderal perang, apa rencana selanjutnya? Tentu saja balas dendam dengan cara yang sama. Segera aku laksanakan. Pinjaman mau jatuh tempo, gimana bayarnya? Kalian siapa ngapain di rumahku? Minum. Cepat minum. Ini niat jenderal perang. Mama, kenapa kamu bisa? Mama, kamu salah semua, salah Li Chen sialan itu. Dia yang suruh orang-orang ini ke mama. Kian mama mengandalkan kamu mama. Tenang. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Kak. Kali ini kita nggak boleh lepaskan dia lagi.
Li Chen. Kali ini nggak bakal bisa lolos dari tanganku. Xiao Chen balas dendam untuk ayah. Anak, Balas dendam untuk keluarga Li. Mama sakit sekali. Tolong Mama. Jenderal perang sudah seperti perintahmu, Liang Meijuan sudah dihukum. Di mana orang tua saya dimakamkan? Siapa sebenarnya yang saat saya di penjara, membunuh ayah dan ibu saya? Saya akan membalas dendam kalian dengan tangan saya sendiri. Saya akan menyelidiki hal ini untuk memberikan keadilan kepada orang tua saya. Perintah kami siap berjuang bersama Tuan Zanzun. Setelah kebenaran terungkap, saya akan membasmi musuh-musuh saya. Wang Ge, sudahkah kamu memikirkan cara untuk menghadapinya? Hanya Li Chen. Bisakah dia membuat kekacauan? Dia hanya anjing yang kehilangan tuannya. Saya punya hubungan baik dengan pemilik rumah sakit Biankue. Tunggu saja kabar baiknya. Rumah sakit Biankue, Wang Ge. Kamu benar-benar hebat. Rumah sakit Biankue adalah bintang baru beberapa tahun ini. Pernah mengalahkan keluarga Li. Tidak menyangka kamu bisa mendapatkan mereka. 3 hari, dalam pertemuan pertukaran keluarga Li. Seberapa tinggi dia bisa berdiri? Saya akan membuatnya jatuh seburuk itu. Wang Ge, kamu benar-benar hebat. Suami setelah 5 tahun. Tradisi keluarga Li akhirnya kembali, katanya. Hari ini banyak dokter terkenal datang untuk pertukaran ilmu. Kita tidak boleh mengecewakan. Kamu belum tahu kemampuan medis saya. Ini berbeda. Hari ini adalah kombinasi pengobatan timur dan barat. Saya tahu kamu ahli dalam akupuntur, tapi mungkin tidak ahli dalam pengobatan barat. Tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. 5 tahun lalu ilmu medis keluarga Li sangat terkenal. Sekarang karena anak yang tidak berguna ini, keberuntungan keluarga Li hampir habis. Mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klinik biasa. Dokter hebat yang keluar dari penjara. Dikatakan saja, sudah membuat orang tertawa. Halo Nenek Shen. Nenek Shen, saya melihat ekspresi Anda bingung. Bolehkah saya memeriksanya? Berhenti, anak kecil mana yang sembarangan menusuk jarum. Hati-hati, membahayakan nyawa Nenek Shen. Rumah sakit Biankue. Ini dokter hebat dari rumah sakit Biankue. Siapa kamu? Saya Zhongfan, kepala rumah sakit Biankue. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa menyembuhkan? Nenek Shen menderita penyakit kronis. Murid saya sudah mengobati selama setengah bulan tanpa hasil. Kalau kau, si anak tadi kenal ini, bisa menyembuhkan seluruh klinik Biankue, aku akan menyerahkan semuanya Ini padamu. kau yang bilang. Kalau kau tidak bisa menyembuhkannya, Apa yang kau inginkan? tidak bisa sembuh. Berarti kau membuat keributan di acara besar ini, anak Li. Kau harus merangkak dari bawahku, berlutut dan panggil aku kakek. Penyakit Nenek Shen ini aku lihat sekilas. Itu masalah jantung. Kalau tidak operasi tidak mungkin sembuh. Kau ini memaksa orang. Generasi keluarga Li ahli pengobatan tradisional mana mungkin bisa operasi? Taruhan ini aku yang buat dengannya. Apa hubungannya dengan kau seorang wanita? Tapi ada satu cara lagi. Li Chen ini bukan main-main. Di belakang Nenek Shen, ada seluruh keluarga Shen. Kalau ada apa-apa, pernahkah kau pikirkan akibatnya bagi keluarga Li? Benar suami, lebih baik kau jangan nekat. Li Chen pikir baik-baik kalau orang ini tidak bisa sembuh. Kau hancur. Lihat baik-baik. Sudah jelaskan Li Chen ini. Benar-benar tidak bisa tunggu saja. Hari ini situasi mati. Jari ajaib 1000. Teknik ini bukannya sudah hilang. Nenek, bagaimana keadaannya? Nona Shen, akhirnya kau datang. Belum tahu hasilnya tidak baik. Cepat lihat. Sudah kubilang si setengah matang ini tidak bisa. Harus orang klinik Biankue yang turun tangan benar. Nenek, bangun. Tabib Song memang tidak salah reputasi. Li Chen, kau bertaruh dengan Tabib Song. Kalah taruhan. Haruskah kau menyerahkan seluruh keluarga Li? Kalau tidak kulihat nenek benar-benar akan celaka. Jangan menakut-nakuti. Kau klinik Biankue berani menipuku. Nona Shen, dengarkan penjelasanku. Kau tahu di mana kesalahanmu. Operasimu tidak ada masalah. Tapi yang tidak kau ketahui adalah, nenek punya diabetes. Operasi sembarangan hanya akan menyebabkan pendarahan besar. Baru saja aku sudah melindungi jantung nenekmu. Seharusnya tidak lama lagi dia akan bangun. Dokter ajaib, kamulah dokter ajaib. Ilmu pengobatan di Biandian masih kalah sedikit dibandingkan dengan keluarga Li. Aku dengar kalian sedang berlomba untuk berlutut, sekarang aku lihat. Yang harus berlutut adalah kamu.
Ketua, kenapa kamu datang Zhongfan? Kamu tidak mahir dalam belajar. Tapi memakai nama Biandian. Berjalan ke sana kemari menipu hari ini, aku mengusirmu dari Biandian Ketua. Jangan pernah kembali lagi. Tuan Perang. Aku akhirnya menunggumu kembali. Biandian ini akhirnya menunggu tuannya. Bukannya katanya situasi mati. Kenapa anak itu bisa mencuri perhatian? Bahkan Biandian ikut terlibat. Rencanaku yang sudah susah payah semuanya kau hancurkan. Aku juga tidak tahu nenek ini punya diabetes. Diabetes. Kamu ngapain aja bikin aku kesal? Sepertinya aku harus mencari kakakku. Kalau tidak, Li Chen tidak akan membiarkanku. Kalau bukan karena kamu, nenekku pasti tidak akan selamat. Keluarga Li menyelamatkan dunia. Menyelamatkan orang adalah tugas kami. Kamu benar-benar tidak perlu sungkan. Kamu menyelamatkan nenekku, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Benar-benar tidak perlu sungkan, ini adalah tugas saya. Nona Shen, Nenek Shen, mari kita makan dulu. Masih ada 2 hidangan lagi yang akan datang. Aku mau menerima telepon, kalian duduk dulu. Dr. Li Chen sangat baik. Kalau suamiku seperti dia pasti sangat bagus. Pergi sana, dia sudah punya istri. Sudah punya istri, bagaimana, ambil saja. Omong kosong, Kakak Li Chen. Aku selalu sakit saat haid, kamu besok bisa datang untuk memeriksa tubuhku. Gadis ini sejak kecil suka makan yang dingin. Jadi punya penyakit ini, dokter ajaib. Kalau kamu ada waktu bisa memeriksa anak perempuanku. Baik. Mendengar orang memanggilmu kakak, tulangku jadi lemas. Tidak semuamu memanggilku suami yang membuatku malu. Ini bukan Shen Jiao. Dia bukan wanita yang ingin dikejar kakak saya. Saya sedang bingung, tidak ada kesempatan untuk mencari kakak saya. Wang Ge, Nenek Shen sudah sembuh. Keluarga Shen pasti akan mengadakan pesta. Li Chen pasti akan datang. Kakak Cheng Rui juga pasti akan datang. Peristiwa menarik ini datang. Nenek Shen sangat menyayangi cucu perempuannya. Kamu bilang, kalau Shen Jiao dan Li Chen terjadi sesuatu, mereka pasti tidak akan memaafkannya. Mereka pasti ingin menguliti dia dan mengambil tulangnya. Kian, kamu memang pintar. Terakhir kali saya bisa menghancurkan dia kali ini. Saya juga bisa menghancurkannya, Liang Mejuan. Utang saya 50 juta kapan akan dibayar? Xiao Peng, jangan tekan tante. Tante pasti akan memberikannya kalau ada. Hari ini, kalau tidak bisa mengeluarkan 50 juta, kamu akan keluar dengan cara yang tidak baik. Wah, gadis ini cantik. Kalau ibumu tidak bisa membayar, kamu yang menggantikan utangnya ya. Tuan, kakak saya lebih cantik dari saya. Dia sudah menikah, lebih mengerti. Dan dia adalah wanita tercantik di kota kita. Lebih baik dia yang melayani Anda. Sudah menikah. Berapa umurnya? Jangan khawatir, umurnya sedang seperti serigala. Kapan akan membayar utang? Apa yang terjadi? Penagih utang datang lagi. Kakak, tolong saya. Bibi saya juga. Mereka bilang kalau tidak membayar, dia akan memotong tangan kami. Penagih utang datang lagi. Cepat datang untuk menyelamatkan ibu, nyawa ibu ada di tangan mereka. Uang yang diberikan Li Chen kepada kalian. Menantu yang baik, tolong saya. Suami saya ingin pulang ke rumah. Kamu sudah memutuskan hubungan ibu anak, untuk apa kembali? Tulang yang patah masih terhubung. Dia punya banyak kesalahan tapi dia tetap ibu saya. Saya sudah memberinya banyak uang, sampai kapan?
Jangan khawatir, kali ini tidak perlu bantuanmu. Saya akan mencari cara sendiri. Cek berapa banyak Liang Meijuan benar-benar berhutang. Kakak, Kamu sudah pulang Xiao Sue. Han Sue tanda tangani kontrak ini. Hutang Liang Meijuan 50 juta kita hapuskan. Kak tanda tangan saja. Nyawa kita bertiga ada di tanganmu. Tanda tangan. Bagaimana Suer? Suamiku, aku minta maaf padamu. Aku dipaksa menandatanganinya perjanjian untuk menikah dengan Tua Peng. Kamu bicara tentang Tua Peng penyelamat hidupku. Baru aku tahu, ibuku meminjam uang ke keluarga Peng, bahkan meminjam 50 juta. Mengapa harus Tua Peng? Dulu kalau bukan karena dia keluarga Li, kita sudah hancur. Kenapa penagih hutang datang lagi? Jangan khawatir. Ini orangku. Menantu baik datang. Cepat duduk-duduk. Ini cukup, tambahkan ini. Cukupkah? Menantu, apa yang kamu lakukan? Uang ini. Untuk membeli pemutusan hubungan ibu dan anak dengan putrimu, dan pernikahan dengan Tua Peng. Menantu, aku akan jujur padamu. Pernikahan ini sebenarnya untuk menolak bala. Tua Peng menderita penyakit tak tersembuhkan, ahli nujum bilang. Menikahi wanita yang pernah melahirkan bisa menghindarkan bencana. Kamu tahu Tua Peng adalah penyelamat hidupku. Kamu masih menjual Xiao Sue. Pernikahan Xiao Sue aku yang menentukan. Aku akan menemui Tua Peng. Tua Peng. Anda adalah penyelamat keluarga Li kami. Xiao Sue adalah istriku. Bisakah pernikahan ini dibatalkan? Dulu. Aku mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan keluarga Li kalian. Tapi keluarga Li kalian tidak menolongku saat aku sekarat. Aku menderita penyakit ini karena keluarga Li. Aku menggunakan istrimu untuk menolak bala tidak berlebihan kan? Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu jauh lebih buruk dari ayahmu. Bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Anda cukup membatalkan pernikahan ini. Bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh Li Chen. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau begitu begini saja. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku ini, saya tidak hanya akan membatalkan pernikahan ini, tetapi juga akan memberimu sejumlah uang yang besar. Berikan tanganmu. Nanti saat aku memasukkan jarum, saya akan memintamu untuk menahan nafas. Boleh. Bagaimana? Apakah kamu merasa perutmu sedikit sakit dan ingin ke toilet? Sedikit. Penyakit ini adalah penyakit yang kamu dapatkan sejak muda. Biarkan saya dengan tenang menyembuhkanmu. Tidak lebih dari 3 hari. Pasti sembuh. Baik, saya ke toilet dulu. Kamu anak kecil, jangan bicara sembarangan di sini. Keluar dari sini. Kamu tidak akan lama lagi hidup. Masih lebih lama dari kamu. Apakah kamu sering merasa susah tidur dan banyak mimpi di malam hari? Di siang hari juga lesu. Dan sering melihat hal-hal aneh. Bagaimana kamu tahu? Menyembuhkan 1 juga menyembuhkan 2 juga menyembuhkan. Biarkan saya menyembuhkanmu. Keluarga Li kalian tidak tahu terima kasih dan tidak mau menolong. Saya tidak perlu kamu menyembuhkan. Bagaimana kalau saya mencoba? Aduh, Kondisi kalian berdua sudah membaik. Lalu bagaimana dengan yang kita sepakati? Cucu yang baik. Tentang pernikahan ini, saya malah tidak ingin membatalkannya. Apa maksudmu? Bagaimana jika kamu tidak bisa menyembuhkan? Saya masih harus mendengarkan kata-kata dukun menikahi istrimu. Untuk keberuntungan. Om Peng, apakah kamu yakin tidak akan membatalkan pernikahan ini? Hanya dengan kamu masih ingin mengancam saya. Saat saya mulai berkeliaran di dunia, kamu bahkan belum tumbuh bulu. Meskipun keluarga Peng berjasa pada keluarga Li kami. Tapi itu bukan alasan untuk merendahkan saya. Tuan Guiteng datang bocah. Kamu akan mendapat masalah. Zukue menyambut Tuan Perang. Orang ini melanggar atasan. Pantas dihukum mati. Apa Tuan Perang? Segera berlutut.
Meskipun dia penyelamatku tapi mengincar wanitaku. Hukumannya lebih berat. Pengbo anak durhaka. Nanti kamu pulang aku akan menghukummu. Perjanjian pembatalan pernikahan. Yang Mulia Peng sudah menandatanganinya. Yang Mulia Peng benar-benar setuju membatalkan Ibu, pertunangan. apakah aku benar-benar anakmu? Berapa kali lagi kamu akan mengkhianatiku? Sudahlah, ini semua demi Xiao Yu. Aku hanya ingin memberinya 2 rumah. Dari sekarang aku Xiao Yu Hansue. Tidak ada hubungan lagi denganmu. Apa maksudmu? Aku ingin membawa Xiao Sui pergi dari sini. Berani kamu tanpa izinku? Tidak ada yang boleh membawa Xiao Hu. Dia suamiku, aku akan pergi dengannya. Baik. Xiao Sui, jika kamu masih bersama mantan narapidana ini, masa depan Xiao Yu akan hancur total hari ini. Jika kamu berani pergi dengannya, aku akan bunuh diri. Ibu, aku tahu. Kamu akan menikahkanku dengan pria lain, tapi selain dia aku tidak suka siapapun. Sue R. Ibu, anakmu berterima kasih atas perawatanmu selama ini. Tapi hari ini apapun yang terjadi, aku harus pergi dari sini. Baik. Ibu, Aku tidak mau hidup lagi. Tidak, ini para kuat. ibu bangunlah. Jangan tidur ibu, Bibi, ada apa denganmu? Hansue, kenapa kamu seperti ini? Aku tahu dia tidak punya hati. Tapi kenapa kamu juga tidak tahu terima kasih? Kamu lupa saat kamu paling terpuruk. Bibi merawat Xiao Yu untukmu. Merawatmu, menemanimu, kamu sudah lupa. Semua salahmu kalau bukan karena kamu. Ibu tidak akan menelan obat bunuh diri. Kalau ibu ada apa-apa, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Tidak ada waktu untuk menunda, ayo bawa ke rumah sakit untuk cuci perut. Pasien ditangani dengan cepat. Racun pestisida tidak masuk ke aliran darah, cuci perut. Infus lalu bisa pulang. Bagaimana mungkin dia minum racun rumput? Pasien biasa racun rumput ini sudah masuk aliran darah. Tidak disangka dia malah tidak apa-apa. Sepertinya ada profesional yang menangani. Terima kasih, Dok. Kakak ipar kamu hebat sekali. Sehebat apapun bukan milikmu, jaga baik-baik ibu. Kami pergi dulu. Xiao Yu bukannya disuruh tunggu di mobil untuk ayah. Xiao Yu. Bagaimana kabar Xiao Yu? Seharusnya tidak demam, sebentar lagi bangun akan baik-baik saja. Kurasa kurang gizi. Nanti aku cari ahli gizi untuk atur pola makan anak kita. Ya, Kedepannya aku yang akan melindungi kalian. Kalian berdua tidak perlu khawatir. suamiku. Beberapa hari lagi hari peringatan orang tua kita. Bagaimana kalau kita pergi berziarah bersama? Aku belum pernah bertanya saat mereka pergi. Tenangkah? Ibu saat pergi terus merengek ingin bertemu kamu. Aku bohong padanya bilang kamu akan segera pulang. Tapi dia akhirnya tidak sempat menunggu kamu kembali. Ayah meninggal dengan mata terbuka akhirnya. Aku yang menutupkan matanya. Setelah kamu masuk penjara, orang tua kita meninggal secara bergantian karena kecelakaan. Tapi aku selalu merasa pembunuhnya terus bersembunyi di sekitar. Aku akan mencari tahu siapa pembunuhnya. Aku percaya padamu Xiao Yu. Sudah besar. Aku tidak ingin diam di rumah. Ingin keluar cari kerja. Kebetulan aku punya grup perusahaan. Kamu bisa mengelolanya. Grup Wang perusahaan. Tao terus awasi di sana. Cari tahu siapa orang di belakangnya. Sebagai tambahan, suruh perusahaan bersiap-siap. Aku berencana bawa Xiao Sui ke sana, ya baik. Suami kamu baik sekali padaku. Kan kamu istriku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku sayangi? Ya. Mari kita punya anak kedua. Sayang. Urusan ini tunggu. Setelah semuanya selesai baru kita bicara lagi. Ya. Aku berencana bawa kamu ke perusahaan hari ini. Kedepannya kamu yang urus perusahaan untukku. Semua ikut suami. Selamat pagi Direktur Lee. Mulai sekarang dia Hansue.
Akan menjadi direktur utama perusahaan ke depannya jika ada urusan. Langsung cari Direktur Han. Li Chen, aku tunggu kamu rapat. Kamu malah kesini bikin aku cari-cari. Ini siapa? Kenalkan ini Yao Meiqian. CEO Yao. Kedepannya dia akan membantu kamu dalam urusan pekerjaan. Ini Han Sui, istriku. Apa Han Sui jadi direktur utama grup Li? Ya Li Chen yang atur kamu tidak tahu ya. Katanya dia 5 tahun ini masuk penjara. Kok bisa masih punya grup menurutmu? Jenderal Perang Hukuman Langit. Investor Dewa Perang tak terkalahkan tabib. Pemilik sebenarnya dari rumah sakit Bianque. Berapa banyak identitasnya yang tidak aku ketahui ternyata. Aku masih harus manjakan Xiao Sui minta uang darinya. Tidak menyangka Li Chen ini. Ternyata orang yang luar biasa. Padahal awalnya aku yang pertama tertarik pada Li Chen. Han Sui dia. Memang bukan anak kandung, bahkan memberi uang saja tidak mau. Ya benar, hanya putriku yang paling baik pada ibu-ibu. Aku ingin bersama kakak ipar. Tapi Han Sui juga tidak setuju. Aku punya banyak cara kakak. Aku juga ingin bekerja di sini. Lihat saja kamu sudah jadi direktur utama. Biar aku jadi sekretarismu. Urusan ini. Aku masih harus diskusi dengan kakak iparmu. Kakak, hal kecil kayak gini aja masih mau konsultasi sama kakak ipar. Aku janji aku pasti bakal kerja dengan baik. Gak bakal bikin ribut. Kalau gitu, Terima kasih kakak. Yao bilang sekarang langsung ke ruang rapat. Kamu bilang namamu Han Sui, ayo bicara. Gimana caranya supaya kamu mau ninggalin Li Chen? kenapa aku harus ninggalin suamiku? Karena dari awal sampai akhir, yang selalu ada di sampingnya, yang membantunya adalah aku, bukan kamu. Li Chen cuma merasa berhutang budi sama kamu. Jadi dia baik sama kamu kalau gak ada 5 tahun itu. Masihkah kalian bersama? Orang yang berani melawanku pasti bakal sengsara. Yao Meiqian. Kerjakan tugasmu dengan baik. Hal lain bukan urusanmu. Han Sui itu istriku, menghinanya sama saja menghinaku. Gak berani? Swear kamu kenali dulu bisnisnya aku. Mau ngobrol sama Meiqian. Ayo, Kamu memang kejam. Lupa sama teman seperjuanganmu. 5 tahun kamu di penjara. Siapa yang ngejagain semua ini? Semuanya kamu lupa, Li Chen. Kamu tahu orang yang ada di hatiku. Selalu kamu. Kakak. Kakak ipar dan Yao itu mereka ada di sana. apa? Yao Meiqian. Aku tahu. Selama ini kamu memang banyak membantuku. Tapi Han Sui itu ibu anakku. Aku gak boleh menyakitinya. Aku gak bilang kamu. Aku harap kita masih bisa menjaga hubungan kerja yang baik. Kalau ada waktu bantuin Han Sui ya, jangan selalu fokus ke aku. Meiqian, kamu gak apa-apa kan? Meiqian. Li Chen, Kakak ipar kamu ngapain? Yao, apa yang terjadi? Ayo cepat bawa dia ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku bisa menyelamatkannya. Suaminya sendiri mencium wanita lain dan dia tidak peduli. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Li Chen lahir dari keluarga dokter. Menyelamatkan nyawa adalah tugas sucinya. Hanya napas buatan saja, tidak ada apa-apanya. Istri yang paling mengerti aku. Aku baik-baik saja, tenang saja. Tidak disangka kamu begitu pemaaf. Saudara ipar kamu bisa menerima Yao. Kenapa tidak bisa menerimaku? Menyingkir kau. Saudara ipar, dulu aku memang dirasuki setan. Baru mendengarkan omongan Wang Tao, naik ke tempat tidurmu untuk menjebakmu. Ini karena aku suka padamu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Wang Tao, Lagi-lagi dia. Hei, istirahat sebentar, istirahat dulu. Ayo ceritakan kenapa 5 tahun lalu kamu menjebakku? Apa-apaan sih, jangan bicara sembarangan. Masuk. Katakan siapa yang menyuruhmu menjebakku? dia yang membuatmu dipecat. Dia yang membuatmu dipenjara selama 5 tahun. Nona kecil. Hati-hati bicara ya.
Masih tidak mengaku kalau begitu apakah orang tuamu dibunuh olehmu? Aku Wang Tao berani bertanggung jawab iya. Akulah yang menjebakmu masuk penjara. Tapi bukan aku yang membunuh orang tuamu. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang mungkin? Li Chen pasti tidak akan melepaskanmu. Menyingkir kau menyingkir. Ah, Hei, Ah! Dasar brengsek, tunggu pembalasanku. menjijikan. kakak Li Chen itu kamu. Kamu hebat sekali. Di tengah malam begini hanya pakai baju tipis. Lain kali belum tentu ketemu orang sebaik aku. Kamu sudah menyelamatkan nenekku, hari ini juga menyelamatkanku. Aku pasti akan membalas budi ini. Sudah cepat pulang saja. Sayang Nyonya Shen mengundang kita ke acara ulang tahunnya. Katanya sekalian ingin berterima kasih padamu. Tidak mau. Nenek sudah menelepon beberapa kali sangat bersemangat mengundang. Tidak mau. Tidak pantas kan? Saya tidak tertarik dengan acara seperti ini. Dokter ajaib berkatmu. Saya bisa bertahan sampai ulang tahun ke-80. Saya sudah menyiapkan sedikit minuman. Oh, Saya tidak tahu dokter ajaib ini. nenek saya masih ada urusan. Kalau kamu tidak datang jangan salahkan saya. Saya akan mengirim orang untuk Suamiku, menjemputmu. mari kita pergi bersama. Baiklah. Ayo lihat siapa yang datang. Bukan si pemuja wanita. Si bejat Li Chen itu, hahaha. Li Chen, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Li Chen, Cheng Rui. sudah lama tidak bertemu. Kamu kenal Kak Cheng? Xiao Sue, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Li Chen, dia adalah putri tertua keluarga Shen, keluarga terkemuka di antara 4 keluarga Shen besar. Jiao Jiao. Kak Li Chen, kita bertemu lagi. Sebelumnya saya ingin menemuimu. Kamu tidak menjawab telepon saya, keterlaluan. Shen Jiao Jiao, kamu kenal Li Chen? Siapa kamu? Kak Li Chen, mari kita duduk di sana. Pergi, jangan ikut saya. Kak Cheng, apakah hubunganmu dengan Li Chen ini baik? Nona Shen ini sangat baik padanya. Li Chen sudah punya istri. Masih menggoda gadis kecil. Pantas mendapat gelar Sanzun. Saya baru kembali ke Tiandu. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak Cheng? Jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Li Chen ini malu. Baik. Dokter ajaib, tolong periksa denyut nadiku. Xiao Shui, Ini pria baik yang kamu sukai. sehari-hari tidak melakukan pekerjaan yang benar. Suka menggoda wanita. Kenapa kamu tidak membiarkan dokter ajaib dipukul? Bermain-main jauh-jauh, beginikah cara saya mengajarimu? Li Chen, kamu memang masih. Anjing tetap saja makan tai, hanya saja tidak menyangka. Kali ini kamu mengulurkan tangan. Ke tubuh Nona Shen. Pukulan yang bagus. Xiao Sue tidak menyangka. Kamu masih terlibat dengan pria ini. Aku hanya memeriksa denyut nadi Jiao Jiao. Ada yang memeriksa denyut nadi seperti ini. Dulu, ketika nenekmu hampir meninggal, Aku berlutut memohon kepada keluarga Li. mereka tidak mau menolong. Kamu masih berani datang ke sini. Li Chen, sebelumnya aku percaya padamu. Bagaimana kamu menjelaskan kali ini? Kakek sebelumnya memperlakukanmu dengan baik. Jika ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Jika ditunda lebih lama, kakek benar-benar akan meninggal. Kakek, Apa dokter hebat, bahkan tidak bisa menyembuhkan kemarahan ini? Apa kamu sengaja? Jangan khawatir, kakek ini karena marah. Selain akupunktur perlu satu obat untuk merawat. Aku sudah menyuruh orang mengirimnya. kakek sudah bangun. Terima kasih. Li Chen yang menyuruhku datang. Anda siapa?
Anda tidak tahu siapa aku. Keluargaku adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Aku juga CEO grup Lee kamu. Diam. Aku istrinya. Semua kalian diam. Wanita tua kamu pantas dengan kakak Li Chen Jiao Jiao. Kemarilah. Sialan. Tidak, aku suka kakak dokter hebat. Awalnya kukira Li Chen yang menggoda Nona Shen. Tidak menyangka dia yang menyerahkan diri. Hei istri, kamu mau kemana? Biarkan dia tenang, ikut aku. Sebenarnya kamu mau apa? Aku suka kamu mau menikah denganmu. Kamu baru kenal aku 2 hari mau menikah, siapa percaya? Bodoh, kamu sangat hebat dalam pengobatan. Setelah pertempuran ini pasti banyak orang yang mencari kamu untuk berobat. Aku tidak akan menarikmu keluar. Kamu pasti dikepung Li Chen kakak. Aku benar-benar tidak enak badan, tidak tahu kenapa. Setiap melihatmu, jantungku ini berdebar-debar. Kamu ngapain? Li Chen kakak, tolong periksa tubuhku dong. Li Chen. Sue Er. Istrimu tidak secantik aku. Shen Jiao Jiao. Sudah cukup, aku minta kamu. Jangan lakukan hal yang bikin orang salah paham lagi ya. Aku tidak mau. Swear, kamu tenang dong, si gadis kecil itu tidak tahu aturan, jangan diambil hati. Barusan tanganmu kemana? Dia yang taruh, aku jamin. Kedepannya jauhi lawan jenis sejauh mungkin. Tuan Li, tuan rumah kami memanggil. Tunggu aku sebentar. Li Chen kakak, Kamu yang cari aku ya? ketemu lagi. Si gadis kecil. Kamu punya berapa wajah sih? Kamu tidak suka. Aku cuma merasa kakak lucu. Tolong temani kakak sebentar lagi. Kamu benar-benar benci aku ya? Aku tidak tertarik padamu. Kakak jujur aja ya. Tunanganku ini sangat posesif. Aku tidak mau menikah dengannya, gimana dong? Tunanganmu siapa? Cheng Rui dari Yaodu. Cheng Rui itu temanku, teman, jangan ganggu istrinya. Enggak mau, aku mau dia lihat. Bagaimana aku bersama kakak? Panglima Hukuman Langit menarik ya. Cheng Rui, Cheng Rui. Aku akan memaksamu membatalkan pertunangan kita. Jiao Jiao, kamu dan Cheng Rui ini gimana sih? Aku tidak suka dia. Dia itu satu-satunya pewaris keluarga Jenderal Yaodu. Menguasai berapa banyak pasukan kamu menikah dengannya? Keluarga Shen kita di Tiandu. Bisa menyaingi Panglima. Mau nikah kamu saja yang nikah, aku tidak mau. Sepertinya nenek terlalu memanjakanmu. Kedepannya aku yang akan mendisiplinkanmu. Yao memang kuat secara militer. Selalu tidak bermusuhan dengan Tiandu. Kenapa hari ini adik perempuanku dan Li Chen terus bertengkar? Membuat Cheng Rui marah jadi ini. Li Chen sialan lagi. Ada apa yang ingin dikatakan 4 keluarga besar di hadapanku? Kamu menyelamatkan ibuku, keluarga Shen sangat berterima kasih. Tapi karena ini masalah yang kamu buat sendiri, kamu harus menyelesaikannya sendiri. 4 keluarga besar tidak akan menanggung beban ini untukmu. Bukankah kamu dewa perang? Pasti masalah kecil ini tidak menjadi masalah bagimu. Beri aku sedikit waktu. Hah, tidak bisa ya, bilang saja. Nanti kita semua yang akan sengsara. Anak ini sudah beberapa tahun tidak bertemu. Berani menggoda istriku ya teman. Salah paham. Salah paham. Di video aku melihat dengan jelas. Di pesta malam kalian sudah mulai berani-berani. Sekarang menyangkal. Aku akan membunuhmu. Li Chen. Sepet minta maaf kepada Mayor Cheng. Apa kamu ingin seluruh Tiandu ikut mati untukmu? Diam teman. Jangan bicara tentang persahabatan, aku datang hari ini untuk memotong 1 tangan dan 1 kakimu biar kamu tahu aturan.
Tahu wanita siapa yang boleh disentuh dan yang tidak boleh. Suamiku, kamu baik-baik saja kan? Dia istri kamu ya? Cheng Rui, ada apa, langsung ke aku saja. Baik. Aku memang ingin tanganmu ini. Haha. Lihat saja apakah kamu mampu. Wah, siapa ini? Pembunuh jenius Gui Teng dia bukan. Pembunuh peringkat ke-9 di Tiongkok, pembunuh Gui Teng. Tidak mungkin Gui Teng terlalu hebat. Pernah menjadi buronan. Bagaimana mungkin? Bunuh dia, bunuh dia. Gui Teng, bersihkan tanganmu. Jangan kotor. Ya Tuan, Pembunuh jenius yang hebat. Ternyata adalah bawahanmu. Kualitas jenderal keluarga Cheng turun banyak. Apa maksudmu? Permainan selesai, kamu kalah. Cheng Rui, sudah cukup kamu mengacau. Dia mengambil keuntungan darimu. Aku akan menghajarnya untukmu. Pada akhirnya, malah menyalahkan aku. Aku tidak suka kamu, aku suka dia. Aku menghajar adikku, apa urusanmu? Memukul wanita keterlaluan. Kamu merusak pernikahan adikku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku Cheng Rui dan kamu Li Chen. Hubungan kita putus hari ini. Pasti akan membersihkan keluarga Li. Jika kamu melukainya sedikit, aku akan membuatmu tidak bisa melarikan diri. Wahai kakek buyutku. Pelan-pelan pedang tak kenal ampun. Pedang tak kenal ampun. Cheng Rui tidak takut siapa-siapa kecuali aku, kamu tenang saja. Dengan aku melindungimu, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Aku panglima perang yang hebat. Malah terpuruk sampai harus dilindungi seorang gadis kecil. Li Chen, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sudah cukup mengacau. Kakak, akhirnya datang kakak. Adikku nakal membuat kalian semua tertawa. Qingling, hati-hati. Diam. Bisakah kamu tidak pergi? Aku ingin menjadi ratu tentara bayaran. Siapapun tidak bisa menghentikanku. Qingling. Saya. Rumah sakit Li Chen. Maaf, siapa ya? Yaodu Marga Murong. Ayo pergi. Sakit kakak pelen-pelen aku salah tidak berani lagi, tidak akan berani lagi. Panglima perang memang hebat. Kalau tidak ada Anda hari ini mungkin. Kita semua sudah selesai ya. Jaga mulut kalian baik-baik lain kali. Pedangku ini belum tentu akan mengarah ke siapa. Kak, aku ingin menikah dengan Li Chen. Bahkan mau jadi selirnya pun aku rela. Di Tiandu pria manapun, boleh, hanya Li Chen tidak boleh. Kamu lupa dulu, dia bagaimana mengkhianatiku. Kak, kamu sampai memukulku. Nenek sudah setuju. Kamu kok nggak setuju sih? Udah malam, mau pergi kemana? Aku mau ke Yaodu. Yang Mulia Zanzun, ada kabar kalau Nona Murong pergi menjalankan misi. Misi ini berbahaya, mungkin dia nggak bakal balik. Dia pergi menjalankan misi kemana? Rawa abis. Sudah lama nggak main ke rawa abis. Sekarang lagi musim hujan. Rawanya berbahaya, Yang Mulia Zanzun, lebih baik